Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad imamul muttaqin wa qaidul mujahidin, ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazigu anha illa halik amma ba'd. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tu minal jannati manzila. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan subuh ini kita masih diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan taufiknya sehingga kita dapat melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat serta salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang telah berjuang dengan para sahabat membawa risalah Islam ini, sehingga kita pada saat ini dapat menikmati indahnya risalah Islam itu sendiri. Bapak dan ibu-ibu, kembali kita melanjutkan kajian kitab Madarijus Salikin, ya, tentang akhlak, ya. Ini karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Nah, kita sudah masuk ke dalam tema fi manzilatit taubah, ya. Taubat, ya, taubah atau taubat, ya. Nah, ini penting, ya. Sebentar lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Berapa hari lagi kita? 10 atau 11? 11, ya. Nah, bulan Ramadan ini momentum kita, di mana 10 hari pertama adalah rahmatnya Allah, 10 hari kedua maghfirah, dan 10 hari terakhir itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka, ya. Nah, manzilat taubah berarti, ya, walaupun memang taubat itu enggak mesti di bulan suci Ramadan, ya. Taubat itu, saya taubatnya nanti ajalah bulan suci Ramadan, ya. Jangan-jangan sebelum Ramadan sudah wafat, ya. Jadi taubat itu dilakukan kapan saja atau ketika tergelincir dalam kemaksiatan tertentu, langsung dia taubat, ya. Seorang walaupun memang momentum Ramadan itu momentum taubat yang sebanyak-banyaknya, ya, maghfirah, rahmatnya yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena musuh kita terbesar di muka bumi ini siapa? Dua, ya, udwanani kalau di sini bahasanya, ya. Yang pertama siapa? Iblis, ya. Dan antek-anteknya bisa berbentuk jin, bisa juga berbentuk manusia, ya. Baru-baru ini yang Epstein, ya, file Epstein itu kan satanisme, penyembah setan, ya, lebih dekat kepada Dajjal, ya. Kiswah Ka'bah saja dipakai, diinjak-injak di sana, dipakai untuk meremehkan atau menistakan Islam itu sendiri, yaitu satanisme, ya. Veladopil, seks di bawah umur, ya, dan masih banyak kemaksiatan itu menjadi kekuatan untuk iblis itu sendiri. Tapi ternyata musuh yang paling berat
selain musuh iblis itu siapa? Hawa nafsu kita, ya. Iblis dan antek-anteknya dengan ya tadi yang saya sampaikan bisa berbentuk jin, juga bisa berbentuk manusia. Tapi yang lebih berat daripada itu adalah hawa nafsu kita, ya. Kenapa para elit global bisa jatuh kepada hal-hal yang nista, ya pedofil, ya seks bebas, narkoba, miras, ya hanya disandra secara oleh Israel, oleh Mossad, ya, dengan video-video penistaan mereka, sehingga ketika mereka menjabat atau berpengaruh di dunia, itu punya kartu asnya, ya. Nah, ini hawa nafsu kita. Kalau kita tidak mengontrol ya hawa nafsu kita akan jatuh kepada kemaksiatan tertentu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah, ya. Hawa nafsu itu perlu dihilangkan atau tidak? Tidak, ya. Kalau hawa nafsu hilang, Bapak jadi apa? Jadi temannya malaikat apa? Jadi temannya malaikat, ya. Enggak tidur, ya. Ya, ini banyak nafsunya nih kalau lagi pada tidur, ya. Enggak tidur, enggak makan, ya, enggak menikah, ya. Nah, itu malaikat, ya. Jadi nafsu itu bukan untuk tidak dihilangkan, akan tetapi dikontrol, ya. Bagaimana cara mengontrolnya? Sesuai dengan tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nafsu makan, boleh makan enggak? Boleh. Tapi syaratnya apa? Yang ngajak ketua DKM lah, ya. Ngajak orang miskin lah, anak yatim, ya, syaratnya, dan tidak berlebihan. Kalau pengen minum enak, boleh enggak? Nah, ngajak siapa? Ngajak Ustadz Hendra lah gitu, ya. Nah, jadi intinya harus sesuai dengan arahan atau tauladan daripada Rasulullah. Ingin berhubungan, ya tentunya antara laki-laki dengan perempuan dipayungi dengan apa? Pernikahan, ya. Tidak cukup dengan satu. Nah, boleh nggak dua? Syaratnya apa? Ya, adil, ya. Ya satu aja udah ribet, ya. Mau nambah dua, ya. Nah, ini ya, jadi bahkan Rasulullah SAW bahkan menjadi cikal bakal sekte Khawarij, ya, aliran sesat setelahnya, bahkan sampai sekarang itu kan ada orang munafik yang datang kepada Rasulullah, ya. Ya Muhammad, udah bahasanya saja udah Muhammad, ya. Nggak sopan lah bahasanya. Saya bisa sholat tahajud nggak tidur. Saya bisa berpuasa nggak iftar, nggak buka puasa maksudnya. Dan saya tidak menikah. Nah, ini yang ketiga, ya. Tegas Rasulullah di situ. Saya tahajud, saya juga tidur, ya. Saya manusia, ya. Anggap lebih seperti itu, ya. Saya manusia, saya tahajud, ya saya tidur juga, ya. Saya buka puasa, buka puasa lagi. Saya puasa terus buka puasa, ya. Dan saya wa ana atazawwaj, dan saya menikah, ya. Wa man raghiba an sunnati falaisa minni. Kalau enggak, sunnah itu artinya apa? Jalan, ya. Tata cara, kalau bahasanya gitu, ya. Barang siapa yang enggak mau ngikutin jalan saya, tata cara saya dalam beragama, falaisa minni, bukan dari golongan saya, ya. Tegas Rasulullah, ya. Makanya ya ada istilah ruhbaniyah, ya. Tidak menikah, dan itu enggak benar, ya. Nah, itulah bagaimana kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Cara kita mendapatkan surga yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya.
Jadi pertanyaan, apakah Rasulullah mengikuti hawa nafsu? Jawabannya tidak. Ya, nah, ini yang digempur-gemburkan oleh Islamophobia. Ya, tuh Rasulullah menikah 9, tuh Rasulullah begini dan begitu. Ya, itu apa? Digempur-gempur Islamophobia. Ya, kenapa Rasulullah menikah dengan 9? Yaitu tidak dengan nafsu, itu perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kemaslahatan dakwah di dalamnya. Ya, berarti bapak kalau pengen menikah boleh nggak 9? Nggak boleh. Ya, maksimal berapa? 4. Ya, janganlah ya. Kalau tidak adil. Ya, jadi ini ya. Jadi tidak semua yang dilakukan oleh Rasulullah itu harus kita lakukan. Nah ini ya. Jadi kita harus belajar usul fikihnya, ya, fikihnya, qawaid fikihnya, ya, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi dalam kita beragama ini tidak mesti seluruh apa yang dilakukan Rasulullah kita lakukan. Itu tadi yang saya sampaikan, ya. Kalau sekiranya seluruh yang Rasulullah lakukan harus kita lakukan, berarti Bapak kalau poligami maksimal berapa? 9 atau 11, ya. Tapi kok Rasulullah 9 atau 11, umatnya berapa tadi? 4. Ya, ini mohon izin ibu-ibu nih, kalau masalah poligami terkadang bikin kantuk ibu-ibu atau bikin greget ibu-ibu. Ya, tapi harus saya sampaikan, ya. Jadi, ya, inilah yang dinamakan khususiyah, privasi, ya. Privasi sebagai seorang nabi. Jadi kita harus garis bawahi Rasulullah tidak ahli nafsu, bahasanya gitu, ya. Sebagaimana digembor-gemborkan oleh siapa? Islamophobia di barat dan lain-lainnya untuk mengkerdilkan saksiyah atau kepribadian karakter daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga statement yang mengatakan bahwa kita beribadah itu harus ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus ada dalilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan seluruh apa yang dilakukan Rasulullah harus kita lakukan. Enggak benar juga ini, ya. Nah, kalau misalnya seluruh yang dilakukan oleh Rasulullah harus kita lakukan, itu tadi, ya. Rasulullah 9 berarti 9. Nah, inilah pentingnya kita belajar usul fiqh dan lain-lainnya, ya. Dan dalil pun, ya, dalil itu tidak hanya Al-Qur'an maupun hadis, ya. Ada ijma, ada qiyas, ada maslahah mursalah, ada saddud dzara'i. Nah, terkadang ini di beberapa minggu yang lalu dibentur-benturkan lagi, ya. Sesuatu yang khilafiyah terkadang dibentur-benturkan sehingga menjadi perpecahan, ya. Padahal Trump sama Netanyahu sudah makarnya sudah luar biasa. Kita masih hal-hal yang remeh-temeh, ya. Nah, ini kembali kepada Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah pernah memberikan statement bahwa Rasulullah itu pun tidak akan selamat dari api neraka karena amalan beliau, ya, karena ibadah. Jadi kita masuk surga ini karena apa? Ya karena rahmat Allah, ya, karena rahmat Allah subhanahu, bukan karena amalan kita. Jadi ngapain kita tahajud, baca Quran, puasa kalau semuanya itu tidak menyelamatkan kita dari api neraka? Kan karena rahmat Allah, ya. Jawabannya adalah untuk mendapatkan rahmat Allah kita harus nurut sama Allah dan Rasulnya. Kata Allah dan Rasulnya puasa Ramadan, puasa enggak? Puasa. Kata Allah dan Rasulnya tahajud enggak? Baca Quran enggak? Sedekah enggak? Nah, berarti ketika kita nurut sama Allah dan Rasulnya, itu ikhtiar kita mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini, ya, dalam hadisnya, la yunjiya ahadan minkum amaluhu. Jadi kata Rasulullah, tidak setiap kalian, individu kalian, tidaklah amalan kalian itu menyelamatkan kalian dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi dijawab oleh para sahabat, qalu wala anta ya Rasulullah, engkau juga ya Rasulullah.
apakah amalan engkau sebagai seorang nabi, kan seorang nabi kan luar biasa ya, tidak bisa menyelamatkan daripada azab Allah? Qala wala ana. Saya pun amalan saya tidak bisa menyelamatkan saya dari azab Allah ya. Terus apa kata salah? Wala illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Nah, ini hadis riwayat Imam Bukhari ya. Kecuali Allah memberikan rahmat dan fadilahnya, keutamaan kepada saya ya. Tadi yang saya sampaikan ya. Jadi jangan sampai inti daripada hadis ini yang pertama bahwa kita masuk surga karena apa tadi? Rahmat Allah. Dan untuk mendapatkan rahmat Allah caranya gimana? Nurut sama Allah dan Rasulnya. Disuruh puasa, nurut nggak? Suruh sedekah, nurut nggak? Disuruh apa lagi? Tahajud, nurut nggak? Nurut. Yang kedua, nah ini, jangan sampai kita menisbatkan keberhasilan ibadah kita kepada diri kita pribadi ya. Nih saya bisa tahajud gara-gara saya. Nih saya bisa baca Al-Quran gara-gara saya. Nih saya bisa puasa gara-gara saya. Nah, ini pelajaran kedua dari hadis ini. Tapi nisbatkanlah keberhasilan, kesolehan kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Titik redaksinya apa? Rahmat. Kalau bukan karena bukan Mas Rahmat yang di belakang ya. Itu adik saya ya. Kalau bukan karena Allah memberikan sentuhan ke dalam hati kita untuk puasa, bisa nggak kita puasa? Atau mungkin anggaplah seperti ini, kalau bukan Allah menggerakkan hati Bapak untuk sholat subuh di Masjid Al-Huda, lalu mendengarkan kajian, kira-kira Bapak sholat subuh di masjid nggak? Siapa yang menggerakkan hati Bapak? Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah jangan sampai kita riya dengan amalan kita. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqa. Jangan sampai kita merasa lebih soleh daripada orang lain. Jangan merasa kita lebih pintar berilmu daripada orang lain. Aduh nih, saya ini sholat subuh terus ya. Orang nggak sholat subuh dia pasti masuk neraka ya. Apalagi yang masbuk ya. Jadi merasa tawadu'lah kepada Allah, tawadu'lah kepada orang-orang yang beriman. Nah, beda antara riya dengan izzah ya. Kalau riya itu over, kalau izzah ya dibarengi dengan ketawaduan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita alhamdulillah ya, saya bisa sholat subuh tersebut ya. Kalau bukan karena Allah, mustahil saya bisa sholat subuh berjamaah. Itu izzah ya. Tapi kalau misalnya kita sholat subuh, baca Quran dibarengi dengan merasa paling soleh daripada orang lain, ini ya, merasa paling benar daripada orang lain, nah ini sombong, riya ya, magrur ya, gurur ya. Nah, jangan-jangan ada orang yang lebih soleh daripada yang bersangkutan. Jadi rumusan atau teori yang ketiga yang kita dapatkan daripada hadis ini, semakin Allah mensolehkan kita secara ibadah, semakin kita tawadu kepada siapa? Allah dan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau ada orang yang sholat subuhnya rajin, bacaan Qur'annya bagus, puasa sunnahnya bagus, sedekahnya bagus, tapi dibarengi dengan kesombongan kepada manusia, nah ini ya, hati-hati ya. Jangan-jangan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Nah, kesombongan tersebut menjadi indikasi ya. Indikasi apa? Ya dia riya ya, dia merasa sombong dalam diri dia. Coba iblis. Iblis kenapa dia dikutuk? Gara-gara apa? Sombong. Sombong kenapa? Ya dia merasa lebih soleh, lebih taat ya. Iblis kan dulu kan siapa? Jin yang apa? Jin yang soleh, jin yang baik dulunya ya. Kenapa dia diselamatkan dari bumi, dari azab Allah, diselamatkan ke langit ya karena dia soleh. Hanya tinggal sama siapa? Sama malaikat.
Ya, karena apa? Karena dia soleh, orang baik. Bukan orang baik, jin baik. Ya. Tapi dia merasa apa? Merasa saya lebih soleh daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih, nah ini hati-hati makanya ya. Jangan sampai kita merasa sombong karena kesolehan kita. Ya. Saya lebih taat daripada Adam. Saya lebih baik daripada Adam. Akhirnya dikutuk sekutuk-kutuknya. Jangan sampai kita merasa lebih soleh, lebih surga daripada orang lain. Jangan-jangan orang lain menyembunyikan ibadahnya, ya. Jadi nih ya, jadi semakin kita soleh justru semakin apa? Tawadu pertama kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tawadu kepada orang-orang yang beriman. Jangan sampai sombong kepada orang beriman, jangan sampai. Ya, justru kita tawadu ya. Duh, saya mah apalah ya kayak gitu. Bahkan Sayyidina Ali ya. Jadi ada suatu momentum tertentu ya. Wow, Abu Bakar nih orang luar biasa. Jadi ada sahabat yang bercerita tentang Abu Bakar. Abu Bakar sahabat yang luar biasa. Umar bin Khattab, wah kelebihannya begini-begini dan begitu. Utsman juga begini-begini dan begitu. Terus ditanya, ente gimana Ali? Ya, saya mah apalah ya. Anak ya, kalau bahasa saya ya, anak-anak kemarin sore. Nah ini bentuk ketawaduan ya. Padahal Sayyidina Ali punya kelebihan tertentu ya yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat yang lainnya ya. Nah, jadi inilah intinya kita ya. Terkadang kita terjerumus ke dalam kemaksiatan tertentu yang tidak lepas daripada dua musuh terberat kita. Apa tadi? Yang pertama, iblis dan antek-anteknya. Antek-anteknya jin juga atau manusia juga? Jin dan manusia. Kira-kira yang korupsi di bea cukai itu dikipasin sama iblis atau enggak? Ya, iblis sama setan tinggal ngipasin aja ya. Aduh. Atau hakim yang di mana? Depok. Nah, ya. Dengar-dengar gajinya sudah 80 juta ya, sebulan, berarti 1 tahun berapa? Kurang lebih 1 M, kurang lebih ya kotornya ya. Masih kurang enggak? Kurang ente ya. Tuh anak ente belum dikasih Robicon. Nah, ya dikipasin sama siapa? Iblis, ya hawa nafsunya ya. Nah, ini ya bagaimana kita bahwa hawa nafsu ini adalah musuh kita terberat. Nah, bagi seorang yang beriman, esensi daripada taubat itu adalah melekat dalam diri dia, ya. Kenapa dia orang beriman itu melekat ke dalam taubat itu melekat ke dalam diri kepribadian orang-orang beriman? Karena Rasulullah pun bertaubat, ya. Berarti Rasul punya dosa dong. Coba, jawabannya gimana? Kalau Rasulullah setiap hari dalam riwayat tertentu bahasanya beristighfar, ya, atau mungkin bahasanya taubat, dalam satu hari 70 kali istighfar. Ada riwayat yang lain 100 kali istighfar, ya, taubat. Dalam riwayat yang lain tidak terbatas, ya. Ini berarti Rasul punya taubat, punya dosa dong. Bukan Rasul punya dosa, tapi dosa apa? Rasulullah itu maksum. Maksum itu dijaga untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasul punya salah enggak? Punya salah, namanya manusia, ya. Momentum seperti dengan tuna netra siapa? Abdullah ibni Ummi Maktum, itu kan momentum kesalahan tapi bukan suatu dosa. Momentum kesalahan yang sifatnya manusiawi ketika cemberut, ya. Momentum misalnya apalagi mengharamkan madu Rasulullah. Madu halal atau haram? Apalagi madu Yaman. Halal atau haram? Halal. Ya, bapak-bapak ketawa aja nih, ya. Halal, ya. Ketika dibelinya dengan halal. Rasulullah pernah mengharamkan madu untuk dirinya sendiri. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtagi maradata azwajik ila akhiri. Hai Nabi, hai Muhammad, kata Allah, kenapa kamu mengharamkan yang halal untuk kamu? Maksudnya apa? Ya madu tadi, ya. Historisnya gimana? Jadi memang Rasulullah baru dari rumah salah satu istrinya, ya. Ada yang riwayat itu Zainab, ya.
dari rumahnya Zainab dikasih madu, ya. Ya, Siti Aisyah dengan Siti Hafsah tahu nih, ya, kong kaling kong berdua, ya. Nah, ini saya ingin menceritakan kesalahan yang bukan sifatnya dosa. Siti Hafsah dengan Siti Aisyah kong kaling kong, kalau Rasulullah datengin ke antara kita berdua, ya kita inilah Rasulullah bau apalah gitu, ya. Ya intinya agak cemburu lah intinya gitu, ya. Datang ke salah satunya Siti Aisyah atau Siti Hafsah, ya. Ketahuan ini kayaknya bau apa, ini mulut engkau hai Rasulullah. Jadi dijawab oleh Rasulullah, ya iya tadi saya baru minum madu di Zainab, ya. Agak kelihatan kurang enaknya, kelihatan kecemburuannya. Nah, dalam riwayat itu antara Siti Aisyah dengan Siti Hafsah, tapi lebih berat kepada Siti Hafsah, ya. Nah, akhirnya kalau kamu mau, kata Rasulullah, udah saya nggak akan minum madu lagi. Nah, ini jadi historis atau asbabun nuzul dari ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallah. Nah, di kemudian hari makanya diingatkan oleh Allah, tetapi Siti Aisyah dan Siti Hafsah pun in tatuba ilallahi faqad sagat qulubukuma. Bahasanya apa? Tatuba. Tatuba itu intinya dua orang, ya. Kalian berdua taubat. Siapa itu? Siti Hafsah dengan Siti Aisyah. Nah, Siti Hafsah dengan Siti Aisyah maksum enggak? Tidak maksum. Berarti melakukan kesalahan yang sifatnya dosa kecil lah bahasanya, ya. Apa dosanya? Ngibus kalau bahasa kita, ya. Memberitahu rahasia Rasulullah. Ada riwayat yang lain berkaitan dengan Maria Al-Qibtiyah, ya. Saya tidak akan datang lagi ke Maria Al-Qibtiyah. Nah, ini karena kecemburuan, ini suatu hal yang ini, ya. Tapi mereka berdua di kemudian hari bertaubat. Nah, yang ingin saya garis bawahi, Rasulullah saja yang tidak punya dosa beristighfar dalam satu hari minimal 70 istighfar dalam riwayat tertentu. Yastaghfirna fil yaum 70 marrah, 70 kali. Pertanyaan lagi, Rasul punya dosa enggak? Nah, pertanyaan yang kedua, Bapak maksum enggak seperti Rasulullah? Maksudnya kalau Bapak pengen maksiat tertentu dicegah sama Allah, maksum enggak? Enggak ada yang maksum, ya. Kalau Rasulullah memang benar-benar maksum. Rasulullah pengen lihat, ya, pernikahan di adat jahiliyah kan ada joget-joget juga, ya. Rasulullah ketika masih remaja pengen lihat itu, diajak sama temannya, Muhammad, ayo kita pergi ke pernikahan itu malam, ya. Udah datang ditidurin sama Allah. Tahu-tahu bangun-bangun kapan? Udah matahari sudah nggak ngelihat berarti kan, ya. Wah, itu kayak gitu. Besok malam lagi, wah, Nabi Muhammad ketika masih remaja, saya akan lihat sekarang mudah-mudahan nggak tidur gitu kan, ya. Ternyata ditidurkan oleh Allah, ya. Kira-kira kalau Bapak ditidurin atau dimelekin, apalagi kopinya kopi pahit, jadi semakin maksiat lagi, ya. Ini tandanya apa? Bahwa kita dosanya begitu banyaknya. Kira-kira secara logika, yang lebih layak beristighfar itu kita atau Rasulullah? Ini secara logika siapa? Ya kita. Yang kedua, secara logika nih, ya, Rasulullah masih perlu istighfar atau tidak? Secara logika, ya, tidak perlu karena sudah tidak ada dosa. Tapi beliau beristighfar, ini tandanya apa? Tandanya itulah wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlak beliau adalah tauladan bagi kita. Ya, idealnya kita ya minimal sama dengan Rasulullah. Ya, tapi ternyata terkadang kita satu hari pun boro-boro istighfar. Ya, kalau ibu-ibu ada nilai plusnya, ya. Kalau jatuh piring plastik, kira-kira ibu teriaknya apa? Teriaknya apa kira-kira? Astagfirullah, astagfirullah, ya. Atau apa ibu biasanya apa, Bu? Allahu Akbar gitu, ya. Nah, ibu-ibu, kalau bapak-bapak apa teriaknya? Nah, ini, ya. Nah, bagus, latah-latah yang kayak gitu silakan saja, ya.
Jangan sampai ada ibu-ibu yang di luar sana latah-latahnya tidak baik, ya. Kalau latahnya saja, ibu-ibu jatuh misalnya piring plastik, ya, astagfirullah ya Allah, astagfirullah, latahnya baik. Berarti kan dia apa? Ketika tidak kaget, lisannya itu sudah terbiasa dengan istighfar, ya. Jadi momentum apapun Bapak istighfarin aja, ya. Ibu-ibu juga. Nah, syarat daripada taubat. Nah, tadi perbedaan antara orang munafik, orang ahli maksiat dengan orang beriman dalam menyikapi dosa. Tadi kita sudah mengambil inti bahwa setiap kita pasti punya dosa, ya. Ustadz Hendra punya dosa, bisa jadi saya yang paling banyak dosanya daripada Bapak, ya. Tapi Allah itulah sattar, ya. Allah menutupi aib-aib kita. Kenapa saya dipanggil Ustadz Hendra? Kenapa saya ditokohkan di masyarakat saya, ya? Ya karena Allah menutupi aib saya, ya. Kenapa Bapak dipandang oleh orang lain ahli masjid? Ya karena Allah menutup aib Bapak atau Ibu sekalian. Jadi pertanyaan selanjutnya, kira-kira yang hadir di masjid ini punya aib nggak? Atau jangan-jangan nggak punya aib? Nah, pasti punya, ya. Tapi aib kita mau serapih apapun, anggaplah serapih saya pakai baju koko, pasti semuanya punya aib. Hanya saja Allah menutupi aib-aib kita. Oleh karena itu, aib itu bahasa lainnya dosa lah, dosa yang tidak ingin diketahui oleh orang lain, ya. Oleh karena itu, ya, ketika kita melakukan dosa tertentu, jangan diceritakan kepada orang lain, ya. Jangan sampai tadi malam baru miras, baru narkoba, habis subuh dia cerita, "Oh, tahu nggak tadi malam saya miras, ya. Teman saya cemen," katanya, "1 botol udah mabok. Saya 10 botol nggak mabok-mabok," katanya, ya. Beneran 10 botol nggak mabok, ya. Ternyata saya lihat bukan alkohol, ternyata limun ternyata, ya. Pantesan nggak mabok-mabok, ya. Nggak boleh seperti ini, ya. Menceritakan apa? Kemaksiatan dia sebelumnya, nggak boleh, ya. Nah ini kalau kita melakukan dosa tertentu, ya, yang kita, nah ini yang tadi saya sampaikan, perbedaan orang beriman, orang munafik dan ahli maksiat. Kalau orang munafik dan ahli maksiat, dia melakukan dosa, dia menunda-nunda untuk bertaubat, ya. Taubatnya nanti ajalah kalau udah pensiun, ya. Bapak di sini ada pensiunan semua nih, ya. Nanti ajalah ke masjid kalau sudah pensiun. Nah, makanya masjid di mana-mana rata-rata diisi oleh siapa? Pensiunan, ya. Pensiunan apa? Pertamina, pensiunan Telkomsel, pensiunan ASN, pensiunan dan lain-lain, ya. Jarang yang anak muda. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada anak-anak muda kita untuk lebih dekat kepada masjid. Nah ini untuk siapa? Ahli maksiat dan orang munafik. Dia bertaubat itu menunda-nunda. Kenapa dia menunda-nunda taubat? Karena dia meremehkan dosa, ya. Karena sudah terbiasa melakukan dosa, akhirnya tidak dianggap sebuah dosa, ya. Di luar sana dia biasa miras, karena sudah terbiasa, kira-kira bagi dia miras dosa nggak? Bagi dia nggak dosa, ya. Biasa aja. Atau anggaplah korupsi, ya. Dia tiap bulannya yang pajak dapat berapa? Dapat bonus. Nah, makanya statementnya siapa namanya tuh? Mulyono, ya, apa siapa? Yang di pajak bea cukai yang baru-baru ini kena, ya. Saya ini dapat bonus tapi tidak merugikan negara katanya, ya. Nah, orang yang sudah terbiasa korupsi, ya, kira-kira, ya, dia merasa berdosa nggak? Nggak merasa berdosa. Dikit aja lah, ya. Uang negara kan uang kita juga, ya, bisa aja, ya. Nah, jadi orang yang ahli maksiat
sebuah dosa itu diremehkan seremeh-remehnya. Nah, baru mulai masuk kepada item selanjutnya. Orang yang beriman dua hal. Dia membesarkan dosa, yang kedua mensegerakan taubat. Ya, yang pertama dulu saya jelaskan. Orang beriman tadi apa tadi? Cirinya membesarkan dosa, ya. Apalagi dosa yang sudah besar, gede lagi, ya. Dosa kecil misalnya apa dosa kecil? Kalau di zaman sahabat makanya ada istilah sayyiatul muqarrabin, tahrirul, jadi sayyiatul muqarrabin. Nah, ini agak lupa saya istilahnya, ya. Jadi intinya adalah bahwa kejelekan orang-orang yang muqarrabin, yang lebih ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hasanatul muqarrabin sayyiatul ahrar, ya. Jadi orang-orang yang awam itu bagi mereka adalah suatu yang biasa. Tapi kalau bagi orang-orang yang takwa, ya, yang beriman, dosa kecil dianggap dosa besar. Ini contoh kecil. Kalau bapak terlambat sholat asar, masbuk, kira-kira bagi bapak dosa atau enggak? Bagi bapak atau bagi saya mungkin, ya, dosa enggak? Biasa aja enggak? Biasa saja. Cuman masbuk, kan bisa jamaah juga, ya. Tapi kalau yang levelnya para sahabat, ya, orang-orang yang muqarrabin, orang-orang yang ahli takwa benar-benar, terlambat sholat jamaah itu termasuk dosa besar bagi mereka. Jadi ini berkaitan dengan apa? Standarisasi dosa. Tadi yang saya sampaikan tadi, ya. Makanya ada sahabat tertentu yang ketika dia terlambat sholat, dalam riwayat itu sholat asar, gara-gara apa? Gara-gara ngelihat kebun kurma berbuah. Waduh, nih kurma saya nih berbuah. Gara-gara tahu-tahunya terlambat sholat asar, ya. Berarti kalau pengen ke level seperti itu, ya, kira-kira yang membuat bapak masbuk itu apa? Ya, mungkin laptopnya, mungkin lagi beres-beres mobilnya, ya. Mungkin lagi beres-beres motornya. Nah, ini gambaran, ya. Itu yang pertama, bahwa orang beriman selalu membesar-besarkan apa tadi? Dosa. Yang kedua, mensegerakan bertaubat, ya. Makanya di zaman Rasulullah SAW, para sahabat itu gentle, ya. Memang sisi lebih orang Arab, ya. Jadi sahabat itu orang Arab atau orang Asia? Walaupun ada sahabat yang orang Persia, ada orang Rum juga, ya. Tapi rata-rata mereka orang Arab. Orang Arab secara psikologi, ya, sisi lebihnya, ya, sisi negatifnya banyak juga, ya. Sisi lebihnya mereka gentle, ya. Gentle apa? Kalau punya sesuatu hal tertentu langsung diutarakan. Jadi banyak sahabat-sahabat tertentu itu yang melakukan kemaksiatan besar, ya, berzina misalnya, langsung datang kepada Rasul, ya Rasulullah zanait, ya Rasulullah saya berzina, ya, jadi gentle, ya, ya. Nah, ini kaitannya dengan fikih jinayah, ya. Fikih jinayah itu fikih pidana, ya, berkaitan dengan norma-norma agama kita, hukuman ketika berzina, hukuman ketika miras, hukuman ketika apalagi narkoba dan lain-lain. Ini jinayah dalam fikihnya, ilmu fikihnya, ya. Nah, itu ada konsekuensinya. Kalau dia mengaku berzina atau mengaku miras, konsekuensinya apa? Ya dicambuk, kalau enggak dirajam, ya, hukuman tertentu, ya. Tapi itu adalah bentuk taubat dia kepada Allah, ya. Jadi gentle dia, ya Rasulullah saya berzina, ya. Rasulullah sampai berpaling, ya, fa'aradu anhu, dalam hadisnya itu berpaling sampai arba marrat, ya, 4 kali berpaling begini. Ya Rasulullah saya berzina, berpaling lagi. Abika junun, kata Rasulullah, ente waras enggak? Ya. Ya waras ya Rasulullah, ya. Hal uhsinta, kamu udah nikah belum?
udah akhirnya farjumu, rajam dia. Jadi bayangkan rajam atau cambuk zaman dulu, zaman Rasulullah, para sahabat itu sudah siap karena itu adalah bentuk taubat mereka. Walaupun ada hadis-hadis yang lain, boleh nggak tidak ada, misalnya ada sahabat yang berzina dan tidak datang kepada Rasulullah, dia taubat sendiri di rumah sama Allah, boleh nggak? Boleh juga, ya. Jadi hukum rajam, hukum cambuk itu diimplementasikan ketika sudah sampai kepada hakim, kepada Rasulullah. Ini tidak saya detailkan ya, ini berkaitan dengan fikih jinayah ya. Nah, syarat taubat tadi yang pertama apa? An-nadam, penyesalan. Jadi syarat taubat itu ada 3 ya. Tadi kita sudah mendapatkan poinnya. Orang beriman itu cirinya apa tadi? Yang pertama, membesar-besarkan dosa. Yang kedua apa? Mensegerakan taubat ya. Syarat taubat itu ada 3. Yang pertama an-nadam, penyesalan. Yang kedua adalah al-iqla ya, meninggalkan. Iqla itu yakla al-mismar misalnya. Jadi paku itu dicabut ya. Dalam artian meninggalkan kejahatan atau kemaksiatan yang dia lakukan. Yang ketiga adalah al-i'tidar, meminta maaf ya. Makanya terkadang ada yang nanya kepada saya, Ustadz, kalau misalnya ada pejabat oknum atau yang di Depok lah, yang dekat-dekat ini, wakil sama ketua hakimnya dia anggaplah korupsi ya. Kira-kira kalau dia taubat kepada Allah diterima nggak taubatnya ya? Ya kalau dia taubat kepada Allah tapi punya tanggungan keuangan, ya balikin dulu uangnya ya. Misalnya bapak atau orang di luar sana, dia zalim secara uang ya, menzalimi tetangganya 100 juta dalam anggaplah menipu ya, atau diambillah 100 juta tersebut oleh tetangganya. Kira-kira kalau taubat sama Allah diterima nggak taubatnya? Nggak diterima ya. Kalau mau diterima syaratnya ya taubat kepada Allah, balikin tuh uang 100 juta, betul nggak? Ya, kalau misalnya saya nih ya, ngambil uang bapak 1 miliar, ya Allah ampun ya Allah, pas tahajud saya nangis ya Allah, saya tadi ngambil uang 1 miliar, tapi 1 miliarnya tetap saya pakai, diterima gak kira-kira? Ya gak diterima ya, keenakan saya 1 miliarnya ya. Ya jadi berkaitan dengan hubungan atau kemaksiatan dosa yang berkaitan dengan manusiawi, harus dikembalikan haknya. Kalau kemaksiatan yang hubungannya dengan Allah, kan ada kemaksiatan yang hubungannya dengan manusia, ada yang dengan Allah ya. Misalnya maksiat hanya Allah kepada Allah saja, apa contohnya? Miras itu hubungannya kepada siapa? Nah, ini kajian usul fiqh terkadang ada hakullah, hakun nas, terkadang bercampur juga ya. Anggaplah miras, berarti kan dia tidak menzalimi orang, dia taubat kepada Allah, kecuali ketika dia miras dia mukul orang ya. Jadi ketika dia sadar, taubatnya apa? Samperin orang tersebut, "Hai fulan, tadi malam saya mabok, pukul saya lagi." Nah ini ya, berkaitan dengan fisik ya, pukulan dan lain-lain. Jadi 3 hal: menyesali ya, meninggalkan kejahatan atau kemaksiatan yang dia lakukan, al-i'tidar. I'tidar itu apa tadi? Meminta maaf kepada Allah dan kepada manusia. Terus Ustadz, kalau sudah nyesel tapi kok istilahnya tobat sambel ya, saya berjanji nggak makan sambel lagi karena lambung saya sudah luka ya. Kira-kira 3 hari kemudian dikasih ayam geprek, dimakan nggak? Yang dimakan apa? Sambelnya apa ayamnya? Sambelnya ya. Nah ini manusia ya. Nah bagaimana ya itu ya. Jadi berkaitan dengan ikhla di sini, mujahadah ya. Taubat itu memerlukan mujahadah. Kenapa? Makanya dalam hadis ada orang yang sudah bunuh 99 atau 100 orang, itu diuji oleh Allah untuk pergi ke satu kota yang lainnya, karena itu bentuk adalah mujahadah ya, effort ya.
Kita untuk meninggalkan kemaksiatan kan perlu effort. Ya, nah effort itulah yang akan mendapatkan kita keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, sudah masuk waktu soruk. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan berkaitan dengan babut taubah, bab taubat kita kepada Allah. Karena ini penting juga, momentum kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yang mudah-mudahan di bulan suci Ramadan Allah mengampuni seluruh dosa-dosa kita. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban, terus apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan. Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada, ya kesimpulannya adalah tidak ada manusia satupun di muka bumi ini yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti apa? Dosa kita begitu banyak, ya. Nah, kalau kita tidak merasa punya dosa, ya hati-hati, jangan-jangan kita orang munafik, ya. Tapi kalau kita merasa, aduh, umur saya sudah 50, 60, 70, jangan-jangan dosa saya lebih banyak, ada. Nah, mumpung kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita mereview kembali masa-masa muda kita. Jangan-jangan dulu saya punya salah kepada Allah, belum saya taubati. Jangan-jangan dulu saya ketika jadi direktur punya salah kepada anak buah. Terkadang ada yang tanya saya kepada orangnya sudah meninggal, Ustaz, gimana Ustaz ya? Coba kita review kembali, ya. Jangan-jangan kita pernah menzalimi tetangga, anak buah atau relasi ketika masih muda, ya. Mumpung masih hidup, minta maaf, ya. Momentum sebelum masuk Ramadan, ya. Coba cari nomor WA-nya. Dulu saya 20 tahun yang lalu saya pernah mukul kamu, saya pernah ngomelin kamu secara zalim, ya. Maafkan saya, ya. Saya bentar lagi mau meninggal, ya, gitu ya. Ya, silakan saja. Ini mujahadah, usaha kita untuk menjadi atau mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa kita memperbanyak ibadah karena sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Jazakumullah khairan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.